Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Frame Info. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan bangsa Israel. Yang mana topik ini adalah sebuah topik yang sebenarnya sudah ada sejak dulu dan bisa dikatakan menjadi alasan dari beberapa tindakan bangsa Israel di abad modern seperti sekarang ini. Topik kali ini adalah Mesias. Nah, kali ini juga kita akan membahas Mesias dari pandangan atau perspektif agama Yahudi. Jadi kita langsung saja. Mesias dalam pandangan agama Yahudi. Sang Mesias bagi bangsa Israel adalah seorang imam yang merangkap sebagai raja dan nabi yang akan memimpin bangsa Israel menjadi pemimpin dunia. Jadi jika kita melihat sebenarnya Israel ini sedang menantikan seorang raja yang mereka sebut dengan Mesias. Sang Mesias ini yang dinubuatkan oleh para nabi. Bangsa Israel menanti datangnya Sang Mesias sampai saat ini. Nah, di sini sebenarnya kita melihat bahwa sesungguhnya bangsa Israel juga memahami yang namanya konsep penantian. Misalkan saja kalau di Islam ada namanya konsep penantian tentang Imam Mahdi, di Kristen pun ada yang kemudian menanti kedatangan kembali atau turunnya Yesus Kristus untuk kemudian mengantarkan para penganut Kristiani menuju kepada kejayaan. Demikian pula Islam dengan konsepsi Imam Mahdinya. Di Yahudi ini disebut dengan Mesias. Nah, orang-orang Yahudi atau bangsa Israel menantikan sosok Mesias ini untuk hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa orang Yahudi atau orang Israel memimpin dunia. Menurut tradisi Yahudi, ada 5 hak yang menegaskan seorang Mesias. Di antaranya adalah Sang Mesias akan berasal dari keturunan Raja Daud atau dalam perspektif Islam disebut dengan Nabi Daud. Mendirikan kembali kerajaan Israel, mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke tanah perjanjian dan menegakkan hukum Taurat. Nah, tanah perjanjian di sini mungkin saja inilah yang sekarang banyak terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Karena di situ ada satu artefak suci ya, bangunan suci dari orang Yahudi yang disebut dengan tembok ratapan, dan mungkin ini saja wilayah inilah yang disebut dengan tanah perjanjian itu sendiri. Nah, kita lanjut. Keyakinan Yahudi akan Mesias ini sedikit berbeda dengan pemahaman orang-orang beragama Kristen. Walau sama-sama meyakini Sang Mesias akan berasal dari keturunan Raja atau Nabi Daud. Bagi Kristen, Mesias telah muncul 2000 tahun lalu, yakni Yesus, dan menunggu kedatangan untuk kedua kalinya. Jadi kalau perspektif Yahudi, Mesias itu akan datang di masa akan datang. Kalau bagi orang Kristen, Mesias itu pernah ada, hanya kali ini atau di masa seperti sekarang ini kehadirannya ditunggu untuk turun ke bumi untuk kedua kalinya. Nah, penolakan Yahudi terhadap Yesus sebagai Mesias sebenarnya sangat beralasan, karena Yesus tidak berperang bersama Yahudi dan menegakkan kedaulatan Yahudi atas tanah perjanjian, serta melindungi orang-orang Yahudi dari musuh-musuh mereka. Walau Yesus berasal dari suku Yehuda atau anak Daud. Nah, sebenarnya ini juga Mesias ini juga sangat terkait dengan agama-agama Ibrahimik. Ya, kita tahu ada beberapa agama Ibrahimik, dan kemudian dari Nabi Ibrahim inilah kemudian para nabi dan rasul sesudah Nabi Ibrahim itu turun ya. Jadi semua nabi yang ada di akhir-akhir ini, di akhir-akhir, adalah keturunan Nabi Ibrahim, seperti itu. Nah, seabad setelah kehidupan Yesus, orang Yahudi pernah mengikuti Simon Aroha dan mengiranya sebagai Mesias. Simon Aroha memberontak kepada Romawi hingga menyebabkan kekalahan, pada akhirnya menghancurkan Yerusalem, kota yang selama ini menjadi kebanggaan orang Yahudi. Pandangan akan Mesias dalam Yahudi ini terbagi. Kelompok reformis Yahudi. Jadi yang pertama adalah kelompok reformis Yahudi.
menyangkal akan keberadaan sosok individu Mesias yang melaksanakan tugas seperti di atas dan menganggap sebagai utopia. Kelompok Yahudi Ortodoks meyakini akan sosok Mesias ada dan akan datang. Bahkan sosok Mesias dianggap penting bagi politik Zionis Israel. Bahkan bagi Yahudi Ortodoks, kemenangan 6 hari dalam perang melawan Arab, direbutnya Yerusalem adalah awal dari kedatangan Mesias. Jadi beberapa kejadian di masa lalu tentang peperangan 6 hari kemenangan Israel atas Arab dan kemudian mereka merebut Yerusalem itu dianggap sebagai awal akan turunnya Mesias. Jadi mereka sementara sedang menanti kedatangan Sang Mesias atau Raja mereka yang akan membawa kejayaan bagi Yahudi yang akan memimpin dunia. Berdirinya negara Israel modern untuk pertama kalinya selama 2000 tahun dengan perbatasan sebagaimana yang tertahbis dalam Alkitab dalam kerajaan Israel kuno. Sebagian besar berasal dari pengikut Rabbi Isaac Kook yang mendukung berdirinya negara Zionis Israel. Namun seringkali harapan kedatangan Sang Mesias ini berkali-kali hampir memicu konflik besar. Tahun 1984, orang Yahudi radikal ditangkap oleh polisi Israel karena berencana meledakkan Dome of the Rock untuk membangun bait suci di sana. Bahkan kelompok Yahudi Ortodoks ada yang memahami perang melawan Israel akan memaksa Tuhan untuk segera mendatangkan Mesias, membela Israel untuk melawan musuh-musuh Israel dan mengembalikan kedaulatan kerajaan kuno Israel ribuan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Israel dalam hal ini itu sangat merindukan kejayaan mereka di masa lalu pada masa-masa Nabi Daud. Jadi bangsa Israel ini mencoba mempersiapkan hadirnya Sang Mesias ini dengan mencoba menguasai Yerusalem atau yang mereka sebut dengan tanah perjanjian. Nah, konsep penantian ini sebenarnya itu hampir semua agama dan keyakinan menganutnya, termasuk Yahudi ini dengan penantian Mesias. Nah, persoalan keyakinan ini bisa juga disebut menjadi pemicu bagaimana Israel hendak menguasai tanah Palestina secara keseluruhan, karena bagi Yahudi wilayah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan. Untuk kemudian memancing cepat atau lambatnya turunnya Sang Mesias, mereka harus menguasai tanah perjanjian itu sendiri. Mereka harus berkumpul di tanah perjanjian, membangunnya, kemudian menyambut hadirnya Mesias turun ke bumi di tanah perjanjian mereka, yang tujuannya tidak lain tak bukan adalah mengembalikan kejayaan orang Yahudi ribuan tahun lalu yang mereka sangat impikan. Dan kejayaan ini tidak akan pernah terwujud ketika Sang Mesias tidak pernah hadir, sehingga sangat wajar ketika kemudian usaha orang-orang Yahudi atau Israel untuk menguasai tanah Palestina juga memiliki landasan secara teologis atau keyakinan. Nah, saya kira demikian untuk malam hari ini pembahasan kita tentang Mesias dalam perspektif keyakinan orang-orang Israel atau agama Yahudi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.